Couldn't have been. Those two look-ins. Oh, that was the right hand. Partner Maurice Grace. Oh, right hand. Mengejutkan, sekali pukul sang lawan langsung tepar. Beginilah cara dia menghancurkan lawan-lawannya. Eu já provei que eu sou. Renan Ferreira adalah sang raksasa dari Brazil yang memiliki rasio kemenangan KO sangat tinggi. Dan salah satu yang paling ditakuti yakni pukulan tinjunya. Pukulannya seperti ditabrak truk tonton, rasanya langsung padam dan hening. Renan Ferreira bukanlah seorang petarung alami, dia adalah seorang penjaga keamanan di perusahaan swasta di Brazil, atau bisa dibilang dia adalah seorang satpam. Di sela-sela menjadi satpam, Ferreira mendapat pelatihan dari pemerintah setempat untuk mendalami Brazilian Jiu-Jitsu. 3 tahun kemudian, setelah pindah ke Rio de Janeiro, Ferreira meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memilih fokus untuk masuk dunia MMA. Tahun 2013 menjadi titik awal ia memulai debut profesionalnya. And he has Almeida hurt. Oh, big left hand, short left hand. Memiliki tinggi badan yang sangat jangkung yakni 203 cm atau 2 meter lebih, memudahkannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tak butuh waktu lama, nama Renan Ferreira langsung mencuri perhatian di kalangan penggemar Brazil. Mereka menilai pria jangkung itu adalah petarung yang sangat mumpuni. Bahkan mereka sampai menjulukinya The Problema atau sang masalah. Valeu, força galera. Dan di tahun 2021, Ferreira memberanikan dirinya untuk pergi ke Amerika dan bergabung dengan promotor yang sedang mencari talenta berbakat, yakni PVL. Dalam debut pertamanya, Ferreira langsung dipertemukan dengan Fabricio Werdum, petarung legendaris UFC dengan sejarah yang gemilang. Werdum ahli dalam permainan kuncian, bahkan ia juga mampu mengKO sang tank dari semua, Mark Hunt. Here, ladies and gentlemen. Fight. Sejak bel dibunyikan, keduanya langsung tabrakan. Werdum yang sudah berusia 43 tahun itu langsung mengincar kakinya dan mencoba untuk bermain kuncian. Setelah berjuang keras, akhirnya cengkraman itu lepas dan Ferreira langsung membantainya. Namun sayang, kemenangan itu harus gagal total karena dalam tayangan ulang Ferreira melakukan tap out, namun wasit tidak menyadari itu. Atas kejadian kontroversi itulah membuat Ferreira harus membuktikan lagi bahwa ia layak berada di PVL. Dan lawan berikutnya yakni Stuart Austin, petarung Inggris yang dikenal dengan daya ledaknya, terutama pukulannya. Sejak awal, Ferreira langsung menyerang dengan tendangannya. Kejadian itu hanya berlangsung 30 detik saja. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa pukulan Ferreira sangatlah luar biasa. Di laga berikutnya, Jamel John menjadi orang kedua yang mencoba kekuatan sang raksasa itu. John juga memiliki reputasi yang cukup gemilang. Dia dikenal dengan agresivitas dalam menghancurkan lawan-lawannya. Saat keduanya dipertemukan, semua orang menganggap John mampu mengalahkan sang raksasa. Begitu bel dibunyikan, ternyata John tak segerang sebelumnya. Malam itu ia dibuat KO dengan mudahnya. Ferreira membuatnya seperti samsak hidup. Tak perlu bukti lagi jika The Problema adalah masalah yang nyata bagi lawannya. Tahun 2022, PVL mengadakan turnamen tahunan dalam merebutkan sabuk juara tertinggi di kelasnya, sekaligus hadiah $1 juta atau 17 miliar rupiah. Dan Ferreira menjadi salah satu kandidat yang diyakini bakal dengan mudah memenangkan laga ini.
Dan di babak semifinal, Ferreira dipertemukan dengan anak didik legenda Mirko Cro Cop, yakni Ante Delija. Reina Ferreira in the gray. A clash of titans. Saat bel dibunyikan, Ferreira langsung masuk dan memberikan pukulan telak. Beruntung sang lawan masih kokoh, namun terlihat jelas luka di kepalanya. Delija yang merasa sudah kalah soal striking, ia mengajaknya bermain gulat. Dan itu ampuh karena malam itu Ferreira sedikit kesulitan dalam permainan bawah. Reina Ferreira to the ground. Hingga akhirnya di detik akhir ronde pertama, petarung Kroasia itu membuat sang raksasa dibuat samsak. Look to the break. These left hands are significant, and now Reina Ferreira turning up. Melihat kejadian itu, semua orang tak percaya The Problema akhirnya dibuat KO. Dan inilah kekalahan pertamanya di PVL. Kekalahan itu bukan melemahkan. Kekalahan itu menjadi awal dari sebuah kebangkitan dari seorang Renan Ferreira. Mostrar pro mundo aí que eu sou grande peso pesado. Tahun 2023, The Problema kembali mendapat jadwal untuk tanding dan lawannya yakni Matheus Cavill. Relocated his camp to American top teams around. Sejak awal, Ferreira mencoba menggunakan tendangannya. For that big shot, there's that body kick. Oh, beautiful 1-2. Oh, big right hand. Overhand right for Sheffield. Drop with the left. Pukulan itu begitu sadis hingga sang lawan langsung tak berdaya. Satu kemenangan menjadi sebuah pembuktian bahwa Ferreira masih ada. Vou continuar treinando firme aí, tô pronto para qualquer que vier. Tahun 2023, PVL kembali mengadakan turnamen tahunan. Dan kali ini Ferreira tidak dianggap sebagai kandidat. Pasalnya di laga sebelumnya ia sudah dikalahkan. Dan di babak semifinal ia langsung bertemu dengan mantan petarung brutal UFC. Yaitu Maurice Greene, petarung yang dilatih oleh John Jones, sang legenda UFC. To the center of the smart cage they go. Ferreira Tak ingin kembali merasakan kekalahan, Ferreira langsung tancap gas sejak awal. establishing that jab, backing up Greene. That's not what Greene. He's got Greene in trouble. Unleashing here. Serangan yang ia bangun begitu berbahaya dan mematikan. Another combination here from Ferreira. Dan ya, satu pukulan membuat Greene langsung tumbang. Sadisnya pukulan itu menjadi kemenangan KO terbaik dalam event itu. Malam itu Ferreira mendekati John dan memberi hormat pada legenda UFC itu. Bahkan saat di lorong masuk, John mengungkapkan bahwa Ferreira adalah petarung yang memiliki potensi besar. Dan di babak final, ia bertemu dengan Denis Goltov, petarung Rusia yang sudah 2 kali menjuarai sambo tingkat internasional. Dia juga mantan juara promotor ACB. Denis tipe petarung yang tenang namun mematikan. Satu serangan semuanya langsung berakhir. Di babak final, Denis menjadi unggulan dan dia kini dengan mudah melumat The Problema. And the largest PFL recently purchased Bellator promised us champion versus champion. Saat bel dibunyikan, Denis langsung mengajaknya bermain gulat. Dia tahu sang lawan lemah dalam permainan itu. What do you think? Yeah, some big boys in there. Yeah, watching this fight here, 6'8". Denis yang ahli dalam gaya sambo, ia mencoba untuk menangkan laga dengan kunciannya. Beruntung Ferreira tak menyerah begitu saja. Dia terus bertahan hingga bel akhir berbunyi. Both men seeking their first belt and their first $1 million check here. Dan ketika bel kedua dibunyikan, Ferreira langsung melesak dengan tinjunya. Nice right hand by. Meski tak sampai KO, namun kondisi Denis mulai lunglai dan ya Ferreira langsung memberinya serangan bertubi-tubi. Kemenangan KO itu menjadikan Ferreira sebagai raja baru di kelas berat PVL. Jangan mencoba bermain atas dengan Ferreira, karena itu sama saja dengan bunuh diri.
Kemenangan ini menjadi puncak dari kejayaannya dan semua orang melihat bahwa The Problema adalah monster KO yang sesungguhnya. The team sport. You're only as good as the guys you're training with, the coaches you have. Tahun 2024 menjadi panggung besar bagi dua promotor antara PVL dan Bellator karena kedua promotor besar ini mempertemukan juara mereka masing-masing. Dan hari itu Ferreira dipertemukan dengan sang pemilik sabuk juara kelas berat Bellator yakni Ryan Bader. Petarung tangguh Amerika itu sudah bergabung dengan UFC dengan rekor yang luar biasa. Ketika ia bergabung dengan Bellator, ia malah menjadi juara di sana. Malam itu Ferreira tak gentar meski ia menjadi underdog di laga itu. Problema, Reina Ferreira in the yellow. For a knee, or is he going to be able to ground Ferreira? Ferreira immediately drops Ryan Bader and goes right to the wall. Dan ya, satu pukulannya langsung membuat Raja Bellator itu langsung tumbang. Sudah dibilang jangan bermain striking dengan The Problema karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tak perlu pembuktian lagi bahwa pukulannya menjadi masalah besar bagi semua lawan. Kemenangan itu membuat Ferreira langsung menentang sang mantan juara kelas berat UFC, Francis Ngannou. Setahun sebelumnya, Francis Ngannou keluar dari UFC dengan berbagai alasan dan kontroversi intinju dan melawan Fury dan Anthony Joshua. Yang akhirnya Francis Ngannou memilih PVL sebagai rumah barunya untuk melanjutkan karir profesionalnya. 19 Oktober 2024 akhirnya keduanya dijadwalkan untuk bertarung. Laga dua raksasa ini dianggap sebagai laga akbar MMA yang sangat dinantikan. Sama-sama memiliki kekuatan pukulan membuat laga ini seru untuk disaksikan. In the gold and black. Big heavy leg kick from Ngannou to open. Satu pukulan hampir mendarat, beruntung Francis menghindar, jika tidak maka tamar riwayatnya. Tak ingin mengambil resiko, Francis Ngannou langsung mengajaknya bermain gulat dan itu jalan terbaik. Dan benar saja, Ferreira yang sudah mulai lemah, Francis Ngannou melancarkan serangan bertubi-tubi. Dan kekalahan itu ditandai sebagai akhir dari kejayaan sang masalah, karena setelah itu Renan Ferreira mengalami kekalahan secara beruntun. Pertama yakni dari Vadim Nemkov. Duel yang terjadi pada tahun 2025 itu Ferreira kalah dengan kuncian. Dan yang terakhir, Ferreira dibuat KO oleh Sergey Bilosteny pada bulan Mei 2026 kemarin. Dari sini kita bisa melihat bahwa sehebat apapun seorang petarung, namun semua ada masanya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, and see you next time, Mator Sekalangkong. Uh,